Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tarunamadia Lutfi Firdaus dari Prodi MTP 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL di Tol Cipularang. Bagaimana AMDAL di sini diterapkan dalam pembangunan Tol Cipularang. Kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu pengertian dari Tol Cipularang. Nah, Tol Cipularang ini adalah jalan tol antara Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Nah, jadi disingkat menjadi Cipularang. Adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Cikampek, Kabupaten Karawang, dan Bandung. Jalan tol ini juga selesai dibangun pada akhir bulan April tahun 2005. Tol ini membentang dari Cikampek hingga ke Purwakarta sampai Padalarang. Jalan tol ini juga melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yakni AMDAL di Tol Cipularang. Di sini ada pertanyaan nih. Dalam pembangunannya, pasti ada banyak faktor yang diperhatikan, salah satunya AMDAL. Apa saja yang menjadi AMDAL di pembangunan jalan tol ini? Nah, dari pertanyaan tersebut, kita akan jabarkan satu persatu di dalam slide-slide selanjutnya. Mari kita mulai. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembangunan tol Cipularang di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Mari kita mulai. Dengan adanya pembangunan tol Cipularang ini menjadikan beberapa dampak negatif bagi lahan perkebunan di daerah ini, khususnya perkebunan teh. Produktivitas pucuk tanaman teh di sepanjang jalan tol Cipularang Kecamatan Cikalong ini anjlok hingga 70%. Akibat dari gangguan polusi kendaraan bermotor yang melintas dan juga perubahan iklim di sekitarnya. Sebelum adanya pembangunan jalan tol tersebut, produktivitas pucuk teh di daerah itu hingga 100%. Nah, di sini kita lihat studi kasusnya bahwa tol Cipularang ini membawa dampak yang negatif terhadap perkebunan teh yang ada di sepanjang jalan tersebut. Bahkan disebutkan bahwa kerugian yang ditaksir dalam kejadian tersebut mencapai 70%, yang dimana itu melebihi setengah dari pendapatan yang memang biasanya didapatkan oleh perusahaan kebun teh tersebut. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis pencemaran yang terjadi akibat dari pembangunan jalan tol Cipularang tersebut. Yang pertama ada polusi udara. Nah, polusi udara ini adalah berbentuk polusi debu akibat dari kendaraan proyek yang lalu lalang masuk ke dalam proyek tol Cipularang itu. Dan proyek yang lalu lalang masuk ke dalam proyek tol Cipularang itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tol Cipularang tersebut membelah perkampungan, membelah sawah, dan juga di sana jika alat-alat berat seperti proyek seperti itu datang menghampiri ke dalam proyek tersebut akan melewati banyak perumahan-perumahan yang dimana debu-debu yang dihasilkan dari kotoran-kotoran atau residu-residu dari pembangunan tol Cipularang akan bertebaran di udara hingga mengganggu dari pernafasan ataupun mengganggu udara di lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya, meningkatnya temperatur udara akibat berkurangnya vegetasi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pembangunan jalan tol ini bisa disebut sebagai mega proyek, di mana kita di sini membabat lahan untuk membuka akses jalan baru yang terbilang sangat besar. Nah, yang seperti yang kita ketahui juga, antara Petak Bandung dan Jakarta tersebut dilalui dengan bukit-bukit dan gunung-gunung. Otomatis kita harus membelah dan mengeruk gunung yang terdapat banyak pohon-pohonnya. Nah, dari situlah adalah faktor utama yang menyebabkan temperatur udara di sekitaran jalan tol tersebut menjadi panas, jadi meningkat karena vegetasi terkuras oleh pembangunan jalan proyek tol tersebut. Lalu selanjutnya, ada polusi air. Nah, polusi air ini disebabkan karena berkurangnya daerah resapan air. Kita balik lagi ke poin pertama dari polusi udara tersebut karena adanya pembukaan lahan karena vegetasi yang berkurang. Nah, vegetasi ini dikhususkan untuk menyerap air. Kenapa berkurangnya daerah resapan air? Karena pada saat pembangunan tol tersebut kita kan membabat gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di sana, yang mana gunung-gunung dan bukit-bukit tersebut menjadi sumber mata air bagi daerah di sekitarnya. Hal ini dikarenakan adanya proyek tersebut, daerah resapan air ini berkurang atau bahkan mungkin terganggu. Hal ini akan menyebabkan dari faktor selanjutnya itu menyebabkan erosi. Nah, erosi ini disebabkan karena berkurangnya pohon di permukaan tanah akibat dari adanya jalan tol.
seperti yang kita ketahui bahwa air hujan pada saat datang dan kondisi tanah mungkin dalam kondisi tidak ada pohon-pohonnya sebagai akar penyangga dari tanah tersebut, maka akan terjadi erosi yang menyebabkan faktor bahaya bagi pengendara-pengendara yang melintas di atas jalan tol tersebut dan juga warga-warga sekitar yang memang hidup dan berkembang di wilayah jalan tol tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke case yang tadi, yang pertama, yaitu untuk memulihkan produktivitasnya, unit-unit perkebunan yang mengusahakan tanaman teh yang arealnya dilewati bahkan terpotong oleh jalan tol Cipularang agar segera ditanami oleh tanaman peneduh di antara tanaman tehnya. Salah satu pohon yang menjadi rekomendasi tanaman karet yang dapat sekaligus menjadi sumber alternatif usaha sampingan di samping dari penjualan pucuk teh tersebut. Nah, di sini kita lihat agar segera ditanami tanaman peneduh di antara tanaman tehnya. Dan tanaman yang direkomendasikan adalah tanaman karet, yang dimana kita harus mengubah faktor-faktor yang menjadi hal yang negatif kepada kebutuhan kita. Kita harus memutar otak untuk mencari lahan baru dan usaha baru untuk menjadikan sumber alternatif usaha sampingan dari penjualan pokok kita. Nah, di sini dalam pemanfaatannya yaitu dengan menanam pohon-pohon karet yang dimana para petani teh tersebut bisa merawat dan juga menghasilkan sesuatu yang bisa dijual kembali dari pohon karet tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lutfi Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.